fasilitator saya yang terhormat Bapak Ari Wirahadi selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang mana pada minggu lalu saya sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan observasi. Nah, pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi. Berikut kegiatan pasca observasi saya. Selamat siang Pak Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dian, selamat siang Pak Pembimbing. Alhamdulillah kabarnya baik-baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah Pak Agus, hari ini kita akan melakukan kegiatan sederhana atau obrolan sederhana mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Agus terkait tentang kegiatan supervisi ya Pak ya. Nah di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai, bahkan saya juga ingin tahu nih Pak Agus, harapan apa sih Pak yang Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini? Ya tentunya harapannya membawa dampak positif terhadap guru itu sendiri, terhadap kegiatan pembelajarannya dan juga untuk sekolah itu sendiri. Nah Pak Agus, jika Pak Agus ingin sharing terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan yang sudah kita laksanakan Pak Agus, kira-kira apa nih? Alhamdulillah kegiatan pembelajaran tadi sudah belajar berjalan dengan baik. Mungkin ada satu kendala, ada beberapa anak, dan alhamdulillah bisa teratasi dengan kita melakukan pendekatan dan dengan bimbingan sehingga anak tersebut mau mengikuti. Nah, Pak Agus, ketika Pak Agus mengajar kemarin, bagaimana perasaan Pak Agus ketika pelaksanaan pembelajaran? Tentunya kalau ditanya perasaan, alhamdulillah senang sekali ya kita bisa mendidik anak-anak. Namun seperti yang sudah umum mungkin ya, setiap pembelajaran itu selalu membawa tantangan kemudian ya. Sehingga tantangan-tantangan itu termasuk bagaimana menghadapi anak-anak dengan berbagai macam tipe, terus anak-anak dengan berbagai macam perilakunya. Nah itu yang kadang menjadi hambatan dan alhamdulillah bisa diatasi ya. Saya juga melihat cara Pak Agus mengajar kemarin ya Pak Agus ya, karena di sini dari rencana perbaikan yang Bapak sampaikan kemarin, Bapak sudah tahu solusinya, Bapak juga sudah menyampaikan. Nah Pak Agus, dari rencana perbaikan yang kemarin Bapak sampaikan kepada saya pada saat praobservasi, kira-kira nih Pak Agus, apakah sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah tercapai. Kemudian mungkin tadi bisa dilihat ya bagaimana saya menangani anak, dan setiap pembelajaran itu selalu ada evaluasi bagaimana kita bisa meningkatkan kekurangan-kekurangan yang sudah kita lakukan sehingga kekurangan tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Pak Agus, jadi perencanaan itu sudah tercapai ya Pak Agus ya. Nah terkait tentang tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Agus. Nah Pak Agus sudah melaksanakan sesuai dengan rencana ya. Nah terkait dengan tujuan pembelajaran yang Pak Agus kemukakan, kira-kira apakah anak-anak itu sudah mencapai tujuan yang ingin Bapak harapkan atau tidak? Kalau untuk semua 100% mungkin tidak ya. Tapi secara garis besar ini alhamdulillah kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah tercapai. Anak-anak mau terlibat secara langsung dan anak-anak senang sekali bagaimana terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Betul ya Pak ya. Jadi secara keseluruhan tujuan pembelajaran yang Bapak tulis di RPP itu sudah tercapai ya Pak ya pada kegiatan kemarin. Nah Bapak, di sini yang saya ingin sampaikan juga, kalau bicara tentang ketercapaian Pak ya, pasti ada beberapa siswa yang mengalami kendala ketika mengikuti pembelajaran. Kira-kira dari 100% anak yang hadir nih, ada tidak keberagaman gaya belajar mereka? Tentu ada ya Bu Dian ya, mungkin bisa dilihat ada anak kecil dari yang yang mau dia belajar dengan memisahkan diri gitu ya, sendiri namanya
hadir gitu teh. Nah, anak tersebut unik ya, Iya, berbeda betul. dengan yang lain, dalam artian berbeda dari yang lain, sehingga penanganannya pun sangat berbeda, dan termasuk bagaimana cara belajarnya juga berbeda. Dan tugas guru adalah bagaimana menghadapi anak tersebut dan menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang ada. Betul. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan pembelajaran yang Pak Agus lakukan itu sudah berdiferensiasi ya, bahkan sudah menerapkan tentang KSE, bahkan begitu pula dengan budaya positifnya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak Agus mengenai area pengembangan yang ingin Pak Agus lakukan. Pak Agus menyampaikan beberapa hal yang sudah dicapai ya. Nah, di sini Pak Agus tentunya ada strategi yang membuat pembelajaran ini tetap berjalan. Salah satunya seperti yang barusan Pak Agus ucapkan ya, mengenai anak yang belajarnya itu ada yang memisahkan diri, ada juga yang menempel terus kepada kita ya, kita mau jauh gitu. Nah, dari sini apakah yang Bapak lakukan ini masih ada yang perlu diperbaiki tidak? Atau yang kurang? Sebagai seorang guru yang baik tentu harus memiliki keinginan untuk selalu memperbaiki kemudian ya. Jadi jangan mungkin kurang bagus lah. Jadi guru itu cepat terlalu puas. Jadi harus menanamkan bahwa setiap kegiatan pembelajaran itu harus ada evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya, sehingga kualitas gurunya pun menjadi lebih baik lagi kemudian ya. Jadi setiap hari ya tentunya harus ada perbaikan terus. Betul, demi kualitas kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Betul, Pak. Nah, Bapak rencana yang Bapak lakukan begitu pula dengan kekurangan yang harus terus ditingkatkan itu, kira-kira nih Pak Agus ada planning tidak untuk Pak Agus untuk mencapai perubahan-perubahan yang harus diperbaiki pada saat pembelajaran kemarin? Nah, tentunya untuk planning ya selalu ada ya kemudian ya. Planning itu seperti bagaimana refleksi kita ya dengan hasil dari kegiatan pembelajaran, dievaluasi, dianalisa, kemudian segala kekurangan kita coba untuk perbaiki, dan salah satunya mungkin meminta masukan dari rekan guru itu sendiri, sehingga kualitas kita pun menjadi lebih baik lagi gitu ya. Iya, berarti di sini Pak Agus tidak hanya bisa melaksanakan sendiri ya Pak ya, kita betul orang lain untuk membantu pengembangan diri kita. Iya, betul. Nah, Pak Agus, kalau boleh saya tahu nih, apa sih sumber inspirasi atau motivasi Bapak untuk membuat Bapak itu termotivasi untuk mengembangkan diri? Tentunya begini ya, setiap orang, setiap profesi ingin selalu berusaha menghasilkan yang maksimal ya, hasil yang maksimal, termasuk saya pribadi ya. Jadi saya pribadi ketika mengajar atau mendidik anak-anak PAUD ingin potensi anak PAUD tersebut meningkat secara optimal, dan itu tidak bisa dilakukan dengan kita hanya berdiam diri. Tentu kita selalu terus belajar, terus dapat masukan dari yang lain, melihat cara orang lain mengajar juga yang bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik ya. Betul Pak ya. Nah Bapak, dari semua yang Bapak sampaikan ini, kira-kira ada tidak yang mengganjali di hati Bapak yang ingin Bapak kemukakan? Untuk saat ini mungkin belum kemudian ya. Alhamdulillah. Berarti tidak ada masalah ya Pak ya. Nah alhamdulillah. Jadi dari kegiatan kita pasca observasi ini Bapak merasa tidak ada hambatan. Nah Bapak, kalau boleh saya tahu nih ya, dari mulai kegiatan observasi, bahkan sekarang pasca observasi, semua kegiatan yang kita lakukan ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya Bapak ya. Nah,
sebelum mengakhiri percakapan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Agus. Sama-sama. Sudah membantu saya dalam mengerjakan tugas. Saya juga sangat berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah, sama-sama. Tentunya semua ini sangat bermanfaat ya Pak ya. Betul sekali. Terutama untuk saya pribadi, saya bisa mengambil pelajaran yang Bapak kemukakan barusan. Nah demikianlah kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.